Nama saya Munawar Muksid. Saya saat ini sedang berkuliah di, insya Allah, masih sedang berkuliah di Rudan University di kota Moskow ya, Rusia. Kebetulan baru 2 bulan inilah balik ke Indonesia. Sebenarnya belum selesai karena nganterin keluarga. Istri juga kebetulan kuliah bareng di sana dan bersama anak-anak gitu ya. Dan yang nganterin mereka pulang lah semua karena kita berempat tinggal di sana gitu ya, ganti-gantian saya kuliah, kemudian istri juga kuliah juga gitu. Oke, ini nama saya, mungkin teman-teman kalau mau nyatet ini boleh gitu ya, Instagram saya atau ini saya, nomor telepon saya untuk bisa diskusi ke depannya. Saya terbuka untuk itu. LinkedIn saya juga nama saya, jadi bisa dilihat semua biodata saya di LinkedIn sebenarnya lengkap. Terus profil saya jelas tadi kuliah S3-nya di jurusan Jurnalistik Internasional di RUDN atas beasiswa pemerintah Rusia pada tahun 2017. Nah, saya berangkat bareng istri kebetulan kuliah S2 di tahun yang sama gitu, walaupun di beda kampus tapi di Moskow. Saya juga dosen dan peneliti di Universitas Veteran Jakarta kalau teman-teman tahu, dan juga peneliti di organisasi think tank namanya YES Institute. Jadi kita kajiannya juga tentang Eropa Timur dan Asia gitu. Oke, lanjut ya. Sebenarnya saya nggak mau akan jelasinnya di terakhir gitu. Saya akan lebih banyak menjelasin kenapa, makanya tema saya yang saya angkat nih, kenapa semua sebenarnya bisa kuliah di luar negeri. Nah, pertanyaannya yang jadi pertanyaan buat kita semua, kenapa kita harus kuliah di luar negeri nih? Ini yang jadi message yang mau saya sampaikan pertama gitu. Pertama, saya tegasin bahwa bukan berarti kuliah di dalam negeri itu lebih buruk dibanding kuliah di luar negeri ya. Ini foto saya ketika belajar bahasa. Jadi kita di Rusia itu sama kayak di Turki, itu belajar setahun bahasa dulu, baru boleh kemudian kuliah di tempat di kampusnya gitu. Kebetulan saya kuliah di Pushkin Institute namanya, Institut Bahasa, dan semua disebar gitu ya, disebar. Kemudian saya kembali lagi ke tema, bukan berarti kampus di dalam negeri itu lebih buruk. Itu yang saya tegasin. Kedua, buat saya nih secara pribadi ya, penting karena kuliah di luar negeri itu kita bisa mendapatkan perspektif yang lain, pengetahuan yang baru, kemudian wawasan yang baru, dan lain sebagainya. Seperti di foto ini gitu ya, saya itu berkuliah sama orang Afrika, sama orang Cina, sama orang Vietnam, dan diajar oleh orang Rusia gitu. Artinya banyak hal yang kemudian akan kita dapatkan gitu ketika kita berkuliah di luar negeri gitu. Artinya proses pemantapan diri kita lebih kuat, kemudian adaptasi akulturasi budaya juga, itu yang kita dapetin. Yang kedua, pasti menambah pergaulan dan jaringan sosial gitu ya. Karena mungkin kalau kita kuliah di dalam negeri, circle kita itu aja gitu, nyaman dengan circle orang Indonesia, ngomongnya bahasa Indonesia dan sebagainya. Nah, kalau ini gitu ya, ada orang ngomong bahasa Prancis, kalau orang Afrika itu ngomong pakai bahasa Prancis karena dia dari Kongo gitu ya. Kemudian ada orang Cina yang ngomong bahasa Cina gitu, dan orang Vietnam juga bahasa Vietnam. Kita dipaksa untuk belajar bahasa Rusia. Gitu. Terus buat orang-orang yang nggak pede sebenarnya bisa untuk kemudian meningkatkan kepercayaan diri gitu. Bahkan kalau setelah pulang ya tujuannya untuk mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari masyarakat juga bisa kita dapetin. Biasanya begitu ya, apalagi kalau di Indonesia gitu ya. Apalagi kalau teman-teman udah kerja. Apa sih kemudian misalnya gimana? Lulusan luar negeri tuh gitu. Artinya ada suatu value lebih gitu ya yang dapetin. Yang terakhir adalah karena saat ini adalah era borderless state. Jadi sudah nggak ada batasan negara gitu ya. Dan borderless society, dan batasan sosial.
Jadi sebenarnya kalau teman-teman udah ada yang pernah ke luar negeri atau enggak stay gitu atau enggak short course, ini mungkin udah ada yang belum ya, mungkin saya ini ya nggak usah sambil dijawab. Kalau udah ada yang pernah gitu short course atau apa gitu luar negeri, pasti ngerasain tuh. Di luar negeri itu kita ya biasa gitu, terbiasa orang-orang misalnya pas lagi liburan, kemudian mereka belajar di negara lain dan biasa orang-orang luar negeri datang ke tempat lain belajar gitu. Kayak di sini bule datang di kampus, kalau teman-teman ada yang kampus nih. Ini mungkin banyak yang SMA atau yang ini ya, kuliah ya, yang mau ini ya. Itu biasa gitu. Di luar negeri itu biasa gitu. Jadi misalnya pas summer gitu ya, ya banyak tuh misalnya orang dari Rumania, Eropa gitu ya, orang dari kemudian Serbia, orang dari Finlandia, orang dari Amerika, orang dari misalnya Meksiko, banyak datang ke kampus ke Rusia untuk belajar gitu. Itu yang mereka manfaatin gitu. Jadi sudah era benar-benar border state dan border society gitu. Artinya komunitas sosialnya udah lebar kalau di luar negeri itu yang kita rasain. Oke, kemudian apa sih hambatan dan tantangan studi di luar negeri? Jadi selain kemudian ada ya kenapa kita harus, kemudian apa sih tantangan dan hambatannya gitu ya? Pasti teman-teman akan merasain sistem pendidikan yang berbeda. Gitu. Itu yang pasti akan kita dipaksa untuk adaptasi. Dan selain itu perbedaan bahasa, itu pasti. Kemudian sistem sosial dan perbedaan budaya yang berbeda. Gitu ya. Kayak misalnya kalau di Rusia ini yang saya rasain, saya kebetulan udah 3 tahun di Rusia kemarin, dan mesti balik lagi sebenarnya karena lagi di lockdown kan dari Indonesia. Itu makanannya beda, kemudian jam ibadahnya beda. Itu teman-teman yang lagi keluar luar negeri itu pasti ngerasain tuh adaptasi makanan, adaptasi apa namanya waktu ibadah terutama yang Muslim ya. Itu misalnya bulan Ramadan kemarin itu saya sahur jam 2 pagi kemudian dan buka puasa itu eh, jam 9 malam. Itu perbedaan yang nggak kita dapetin di Indonesia. Dan endingnya saya bersyukur, alhamdulillah saya orang Indonesia gitu, yang jam waktunya pas gitu ya. Subuh ya jam 4, jam 5 gitu ya, buka ya jam 6 gitu ya, nggak pernah nyampe jam 7. Nah ini kita puasa 18 jam gitu. Dan kemudian masjid juga jarang gitu ya, karena kan di sana kita tahu bahwa mayoritas di sana adalah sebenarnya mayoritas itu bukan agama ortodok ya, tapi mayoritas itu adalah banyakkan malah ateis gitu. Jadi gereja ortodok banyak, tapi nggak banyak yang masuk gereja. Dan masjid di Moskow cuma ada 5 dan kita itu sholat ya di luar gitu, di luar. Bayangin sholat Jumat di musim dingin tuh gimana tuh? Apa di -3, apa namanya 15 gitu ya, ya itu gitu di luar area masjid saking banyaknya gitu ya. Kemudian makanan dan kuliner yang berbeda. Nah susah kadang-kadang nyari halal, apalagi orang-orang yang biasa makan halal di Indonesia kan lebih gampang ya, di sana itu agak lebih ada effortlessnya dan benar-benar mesti ngelihat ini halal apa enggak, ada kandungan apa babi atau enggak dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian ya mungkin biaya yang tinggi gitu. Nanti mungkin saya akan ceritain juga lah. Dan sulit meninggalkan keluarga ini paling penting sebenarnya. Apa namanya ketika kita keluar negeri pasti LDR sama keluarga kita ya. Dan yang terakhir ya dengan kultur lah yang agak susah. Kadang-kadang kalau di negara Eropa gitu ya, orang-orangnya kan biasa minum dalam arti alkohol gitu ya, yang kita nggak terbiasa, ya pasti harus nunjukin diri. Ya, perempuan ngerokok biasa, minum dan biasa. Jadi terus pakaiannya luar biasa tipisnya gitu ya, ya harus kita maklumin gitu karena itu negara mereka. Itu juga membiasakan itu. Ini mungkin tantangannya. Nah ini kira-kira apa namanya kalau teman-teman tanya Moskow itu apa Rusia itu ini ya negara komunis ya begini kondisinya. Rusia itu ada apa namanya ini kalau teman-teman tahu ini Lenin ya yang dulu pencetus revolusi. Ini pas musim dinginnya ini pas lagi apa namanya Piala Dunia kemarin gitu ya dan metro di Moskow juga punya subway tren gitu ya. Dan ya musim dinginnya kita paling tinggi itu -30 di Moskow saya pernah ngerasain
Dan ini teman-teman saya dari Meksiko, dari India, dari Rusia pun dari banyak gitu ya. Ada dari Indonesia, dari Finlandia, ada dari India pun dari banyak gitu. Dan ini dari Rumania dan lain sebagainya gitu. Serbia. Ini artinya kita bergaul sama mereka gitu. Dan kita ngomong, kita nggak makan babi ya kalau misalnya ada pertemuan gini, misalnya gitu. Ini juga, nah ini muslimahnya nih, ini orang-orang Sudan dan lain sebagainya. Nah, muslimahnya ya lumayan cantik, baik kalau laki-laki yang mau sana nih, satu incerannya bisa nikahin akhwat-akhwat Rusia juga gitu ya, karena matanya biru dan sebagainya. Gitu. Dan ini musimnya kita ada 4 musim, ini pas di autumn, cantik sekali pas autumn, mungkin sekarang lagi autumn nih kebetulan, jadi musim dingin. Dan ini pas lagi ya kita sholatnya di mana aja tuh pas pertama ya. Oke, masuk ke beasiswa pemerintah Rusia yang saya masukin. Oke, di Rusia sendiri ada beasiswa untuk S1, S2, S3 ya. Nah, ini persyaratannya teman-teman bisa lihat. Dan biasanya akan mulai itu untuk tiap tahun dari mulai kalau nggak salah nih ya, Desember sampai Februari itu pendaftaran. Ya. Kemudian, nah ini persyaratan-persyaratan yang teman-teman nanti saya kirimin bahannya, nanti teman-teman bisa lihat ya. Oke, ya ini persyaratan sederhananya lah, IPK 3,2 untuk S2 ke S3, kemudian untuk yang S1 itu, ya itu mesti rata-ratanya segini dan lain sebagainya. Agregasinya B, itu paling itu gitu ya. Dan buat ini, dan syarat dokumennya itu mesti punya paspor dan lain sebagainya harus dilengkapi. Mungkin teman-teman bisa dilihat. Terus kemudian ini ada 2 tahapan. Ternyata ada tahapan wawancara dan tahapan kelulusan. Nah, pertama setelah misalnya daftar, apply. Jadi apply-nya tuh ke Pusat Kebudayaan Rusia di Menteng gitu ya. Ada web Facebook-nya. Kemudian kita ada seleksi administrasi lengkap apa enggak. Biasanya sih kemungkinan jadi ini informasi juga buat teman-teman, beasiswa Rusia itu peluangnya besar sekali setiap tahun karena kuota pemerintah Rusia itu ngasih 161 orang tiap tahun. S1, S2, S3. Artinya semua orang bisa. Sebenarnya akses informasi aja yang nggak teman-teman tahu. Sejak dari tahun 2017 tuh ada 161. Itu kuota PKR ya, Pusat Kebudayaan Rusia. Banyak lagi ada beasiswa-beasiswa lain ya, yang misalnya beasiswa mandiri dari kampus, beasiswa banyak lah. Ini beasiswa-beasiswa dari kampus. Sebenarnya akses informasi itu aja yang teman-teman kurang tahu. Nanti kalau mau tanya-tanya apa bisa langsung saya juga. Saya misalnya kalau mau masuk. Nah itu bisa ngelihat di nanti kita buat akun di Russian Study gitu ya. Selain email berkasnya ke Pusat Kebudayaan Rusia, itu ditanyain apa aja yang dibutuhin di sana. Kemudian pasti ditanya kesiapan finansial karena ini for your information penting karena beasiswa Rusia ini sistemnya adalah sistem beasiswa parsial. Jadi pemerintah Rusia hanya memberikan kita gratis biaya kuliah studi gitu ya dan asrama. Artinya untuk living cost itu sendiri-sendiri. Nah itu yang akan ditanya pas wawancara tuh biasanya. Terus yang selain itu, yang penting lagi teman-teman mesti ketahui juga, pertanyaannya lah, terus gimana biaya living cost hari-hari? Nah, setahu saya sebenarnya nggak mahal, sama aja kayak di Indonesia kalau teman-teman ngekos gitu ya, biaya ini di Rusia murah, sebulan itu ya saya ngerasain karena kita bisa masak ya di asrama, kita dapat misalnya kompor, kemudian gitu bisa masak sendiri bisa 3 jutaan. 3 juta lah kisaran itu ya, 3 sampai 5 juta kalau boros, kalau mau jalan-jalan ke yang lain ya 5 juta lah itu ya. Artinya sebenarnya kalau ngebandingin sama kuliah misalnya di PTN Indonesia ya nggak jauh beda juga. Kalau misalnya teman-teman mau ke UI gitu atau apa gitu, terima di UI kan ada bayar pangkal dan bayar ngekos dan lain sebagainya ya sama lah, kayak Turki juga begitu ya. Mungkin Mas Adi bisa jelasin juga kayak gitulah. Kedua, mental dan kemampuan akademik pastilah persyaratan itu ya harus lengkap. Kemudian tapi kita di PKR tuh ada prioritas juga buat Papua. Kayak tahun lalu ya,
Untuk Papua ada sekitar 26 orang yang diprioritasin yang kuliah di Rusia. Ya sebenarnya untuk daerah lebih banyak peluangnya, dan banyak orang daerah yang ngambil justru, bukan orang kota ya. Kayak misalnya dari Kalimantan banyak, kemudian dari Sumatera banyak, dari Sulawesi juga banyak, Maluku dan lain sebagainya gitu ya. Dari NTT juga ada gitu. Jadi yang penting tuh punya keinginan kuat lah. Makanya saya sampaikan tema bahan saya ini ya semua bisa kuliah sebenarnya, nggak ada yang nggak bisa gitu. Cuman masalahnya cuma diakses informasi itu titik ya. Masalahnya diakses informasi gitu. Yang punya cita-cita ini bisa. Dan yang paling menarik lagi adalah nggak perlu bahasa Inggris bagus-bagus gitu. Dan di sini nggak minta. Misalnya TOEFL-nya harus nggak ada itu di Rusia. Jadi yang penting ketika pas diwawancara bisa ngomong, bisa ngasih pas dipanggil wawancara gitu ya, terus bisa pede gitu. Saya siap, saya punya keinginan untuk lulus, ini gini-gini, insya Allah diterima, dipanggil gitu. Itu paling. Nah, tahapan selanjutnya adalah tahapan kelulusan gitu. Mohon kelulusan nanti disampaikan ke email, kemudian nanti diminta nyiapin biaya pemrosesan dokumen gitu ya. Setelah itu baru dikeluarin SK bahwa ini diterima. Nah, oh ya, sebelum wawancara itu nanti biasanya teman-teman akan nginput di Rusia.study itu dikasih pilihan 6 kampus. 6 kampus ya. Ya di sini di Rusia kampusnya unik karena kampusnya itu banyak yang terspesialisasi. Kayak misalnya MIPI, itu khusus untuk nuklir. Kayak MGIMO gitu, itu yang terakhir yang tadi 10 yang pertama itu khusus untuk orang-orang yang suka internationalization, hubungan internasional. Kalau misalnya apalagi ya, ada yang khusus ke kedokteran, ada kampus kedokteran khusus gitu. Jadi kadang-kadang nggak tercover sama ini, nggak tercover sama QS karena kan kayak standar internasional ya. Kalau di sana spesialisasi dan canggih gitu, terutama di bidang sains ya. Kemudian bahkan ada ini space engineering dan lain sebagainya gitu. Jadi luar angkasa, kemudian nanoteknologi kalau suka gitu ya, sampai sedetil itu yang belum ada di Indonesia gitu. Pembuatan pesawat terbang, kemudian pesawat tempur, desainnya juga ada di sana. Jadi banyak sebenarnya jurusan-jurusannya. Nah, lanjut lagi setelah kelulusan nanti disuruh pilih dari 6 kampus itu, nanti kemudian akan dipilihin kira-kira kampus mana yang cocok buat teman-teman gitu. Paling gitu setelah itu ya. Selanjutnya, nah tips and tricks sedikit nih. Yang paling pertama, nah ini yang kemudian saya jalan, mungkin pengalaman saya ya lah biar saya cerita ya. Karena saya berangkat bareng istri gitu kan, ninggalin Indonesia, ninggalin kerjaan gitu ya. Banyak doa dan selawat dan ikhtiar lah semua. Itu intinya, punya tekad kuat dulu. Setelah itu doa, tawakal, terus kemudian perbanyak sedekah, karena saya percaya dari awal bahwa beasiswa bisa keluar negeri sampai selesai gini istri saya itu adalah suatu rezeki dari Allah gitu ya, karena 1 banding berapa di Indonesia ya, terutama yang bisa kuliah dan bisa selesai di luar negeri. Dan dia punya niat, keinginan kuat. Saya dari S1 itu tuh udah bilang saya harus keluar negeri gitu. Dan pas nikah duluan ngelamar istri saya pun, walaupun saya udah kerja gitu, saya bilang apa keinginan ke depan sama calon mertua saat itu, bilang saya mau keluar negeri. Yang mungkin nggak ada yang percaya gitu, ternyata bisa. Dan sering gemar travel gitu, dan ya alhamdulillah di Rusia kemarin gitu ya, aku bisa kesempatan ke beberapa kota gitu. Kemudian ya intinya orang yang hobi traveling ini jadi ini juga gitu, di sana bisa ngevlog, bisa misalnya buat tulisan dan lain sebagainya. Kebetulan kalau saya lebih ini ya, lebih menulis, jadi banyak buat tulisan ke koran, ke media online dan lain sebagainya gitu, tulisan-tulisan pengalaman saya. Terus ya buka jaringan gitu. Sebenarnya sekarang udah akses informasi udah banyak banget ya untuk beasiswa. Sebenarnya masalah mencoba aja. Kayak misalnya gini, sekarang banyak loh yang kalau teman-teman terkendala bahasa gitu ya. Kalau saya termasuk, saya jujur ngomong teman-teman bahwa TOEFL saya itu kalau teman-teman tahu cuma 412 gitu. Jadi nggak sebenarnya kalau orang bilang syarat TOEFL ya nggak bakal bisa keluar negeri. Tapi kemudian ya punya tekad, terus kemudian ternyata ada jalannya. Ada beberapa beasiswa yang nggak pakai TOEFL. Turki salah satunya tuh, Turki Busari. Yang kedua ada Cina nggak pakai TOEFL.
Rusia tuh nggak pakai TOEFL gitu. Nggak tahu India juga banyak juga beasiswanya kayaknya bisa deh, nggak terlalu banyak, kan 450. Terus apa lagi, ada lagi beasiswa lain. Nah itu intinya riset aja gitu. Kalau teman-teman punya keinginan, riset teman-teman juga akan lebih kuat gitu. Dari keinginan itu muncul energi untuk kemudian di mana saya bisa keluar negeri, itu intinya dari situ. Makanya mesti ini, dan nggak ada itu misalnya, oh saya orang daerah yang nggak bisa keluar negeri, nggak ada. Semuanya sama di sana pun nanti struggling juga sama, orang kota, orang desa. Ya yang penting kalau punya kesempatan sana dimanfaatin, belajar, jangan main-main gitu, karena misalnya mungkin tempatnya bebas dan enak, kayaknya dimanfaatin nggak bisa, ya sama aja. Dan kuliah ke luar negeri itu bukan misalnya gini, oh bisa kuliah ke luar negeri udah sama gitu. Ya tantangan lainnya adalah bisa selesai, itu yang susah gitu kan. Nah, tantangan itu juga harus dipupuk terus gitu. Ah, saya udah ke luar negeri, udah ngorbanin banyak gitu kan, uang, waktu dan lain sebagainya harus selesai. Dan ini yang jadi apa namanya? Ya, jadi bukan satu jalan apa ya, ibaratnya keluar negeri itu cuma ngebuka jalan gitu ya. Nah, jalan itu teman-teman harus naikin tangga itu sampai lulus gitu ya. Gitu. Itu kira-kira. Terus kemudian punya kemampuan TOEFL atau IELTS punya lebih bagus lagi. Teman-teman bisa dapetin beasiswa-beasiswa yang lebih susah, misalnya kayak Australia Development gitu ya. Kemudian ada beasiswa dari apa namanya Fulbright ke Amerika, ada Chevening ke UK, ada misalnya Munimbuso ke Jepang, ada ke Korea juga, ada kemana lagi, banyak beasiswa itu sebenarnya. Nah, akses informasinya aja yang kemudian masih kurang sebenarnya. Kemudian 9, mempersiapkan persyaratan yang penting tuh ya, punya. Kalau mau keluar negeri nggak punya visa susah. Harus punya. Jadi kalau punya mau keluar negeri ya buat aja visa dari sekarang ya. Kalau misalnya lagi corona ya buat aja. Tapi sekarang ya tahun ini yang apa namanya? Yang teman-teman yang udah keterima 161 orang itu ya, itu masih kuliah online kok jarak jauh karena kan kita masih di lockdown ya. Kalau Turki kayaknya udah bisa ke sana gitu. Tapi untuk Rusia belum terima karena Rusia itu angka tracing coronanya bagus gitu ya, dan dia nggak mau ngebuka penerbangan internasional. Terakhir saya awal Agustus kan saya kesini kan, jadi tanggal 5 itu saya tanggal 3 itu pesawat domestik penerbangan pertama yang bisa keluar Rusia, dan masuk masih belum boleh gitu ya. Dan kita di sana tuh udah nggak pakai masker gitu, nggak kayak di Indonesia ketakutan gitu. Wah, pemerintah tanggal 13 Juli buat pengumuman di internet udah nggak perlu pakai masker lagi, kita udah aman di sana karena ya negara maju ya, dan vaksin gratis, ya di mall udah mulai rame, biasa aja gitu di sana udah begitu. Karena pas Maret setahu saya dulu tuh, seingat saya dulu itu kita bener-bener PSBB sebenarnya, atau enggak apa social distancing ketat gitu. Jadi keluar aja sebulan tuh ya, keluar aja mesti cuma 3 kali dan mesti izin lewat aplikasi, kalau nggak bisa keluar, kalau nggak ditangkap polisi, didenda 5.000 rubel atau nggak sekitar 1,2 jutaan gitu. Itu kalau misalnya berkeliaran lagi. Sekarang mana orang-orang Rusia udah pada pesta-pesta dulu, bar buka apa, saya lihat aduh ini udah alamat kena lagi nih kan gitu kan. Misalnya mereka tuh udah tren grafik pertamanya naik turun, udah masuk ke gelombang kedua lah. Selanjutnya apa lagi ya? Terus cari tahu jurusan apa yang cocok. Nih buat teman-teman yang baru mau dari kuliah S1 dan mau S1 ya dari anak SMA, saran saya itu riset peminatan apa yang teman-teman suka, bagus, ikut apa namanya tes psikologi gitu. Jadi tahu kemampuan kita apa, milih jurusan yang bagus apa, sehingga ke depan juga tahu oh kita mau kerja jadi apa. Ini mesti tahu juga nih, tanya nih. Terus riset lah kampus mana yang apa yang cocok dan lain sebagainya gitu ya. Terus rajin nulis itu jadi salah satu syaratnya juga, karena misalnya saya pernah ikut beasiswa Turki kebetulan ya, di beasiswa itu ada syarat apa namanya punya publikasi ilmiah apa yang punya gitu. Nah itu juga jadi syarat kelebihan gitu. Kalau teman-teman punya publikasi akademik ilmiah, itu jadi nilai plus buat ini, buat wawancara, karena kan hak veto tuh di wawancara itu gitu. Kemudian ya kalau misalnya buat beasiswa kayak gini ya siapin finansial tentunya yang paling utama. Ya yang pertama saya rangkum,
pertama punya mimpi, terus didoain, selawatin, minta doa sama orang-orang yang makbul, ibu, bapak, sedekahin sama orang-orang nggak, anak yatim dan sebagainya, insya Allah bisa. Oke, ini terakhir pas di Pushkin Institute, kita semua orang Indonesia di sini pas musim dingin nih, minus berapa nih, 15, ya ini apa cerita saya di Rusia bersama teman-teman anak Indonesia.